wabarakatuh. Saya Lilis Nurul Lansana. Saya pengajar biologi di SMA Al-Makmur. Pada kesempatan ini, saya akan mensimulasikan satu model pembelajaran, yaitu problem based learning, pembelajaran berbasis masalah pada materi pencemaran air kelas 10 semester 2. Attention please, greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di pembelajaran biologi. Sebelum kita mulai, silahkan untuk berdoa dulu dipimpin oleh Kak Nia. Semoga pembelajaran hari ini semakin berkah. Silahkan Kak Nia dipimpin untuk berdoa. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, karena biologi ini ada di jam pertama, maka kita akan melakukan murojaah dulu seperti biasanya. Silakan dipimpin oleh perwakilannya salah seorang untuk memimpin rekan-rekannya. Maka silakan untuk memulai murojaah. Seperti biasanya, kita murojaah dulu sebelum belajar. Jadi surat yang akan dibaca sekarang itu Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Pelajaran kita hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu di sini, apakah ada yang tidak masuk atau masuk semua ya hari ini? Semua ya, betul. Saya lihat memang sudah lengkap. Alhamdulillah, berarti kita sehat semua ya. Sebenarnya Ibu ingin menanyakan kabar dari tadi saya, tapi tidak apa-apa, terlambat juga. Bagaimana kabar kalian semuanya? Supaya lebih ceria, nanti kalau saya tanya bagaimana kabar kalian semua, sehat, bugar, luar biasa, gitu ya? Oke, kita mulai. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat, bugar, luar biasa. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menampilkan salah satu gambar dan kalian harus menyimaknya ya. Coba perhatikan dari gambar ini, apa yang bisa kalian utarakan dari gambar ini? Silakan. Ayah bro. Saya Bu, pencemaran air. Ini adalah tentang pencemaran air. Terlihat di sini airnya juga sudah berubah warna, jadi lebih berwarna kehijauan atau kehitaman. Nah, sekarang kira-kira kenapa air ini bisa berwarna hitam atau hijau? Limbah industri bisa Bu? Bisa, betul. Selanjutnya Limbah rumah tangga juga bisa kan Bu? oh iya, betul, bisa. Jadi perubahan air menjadi berwarna hijau, berwarna hitam itu bisa disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga yang nantinya ini akan berdampak bagi kehidupan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab ekosistem, yaitu di sana kita membahas ada ekosistem air, ada ekosistem darat dan sebagainya.
Di ekosistem air itu ada faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, faktor abiotiknya misalnya salah satunya air. Faktor biotiknya ada organisme. Jika air ini tercemar atau terjadi pencemaran air, maka akan mengganggu kelangsungan hidup organisme. Sehingga pencemaran air ini seharusnya tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, kita harus memikirkan bagaimana solusi atau pemecahan masalahnya supaya air ini bisa kita gunakan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa masalahnya itu adalah pencemaran air, ya. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita bagaimana pemecahan masalah dari pencemaran air tersebut supaya air ini itu bisa jadi jernih kembali dan bisa kita gunakan kembali. Jadi di sini ada air sedikit tunjukkan. Di sini ada 2 sampel air yang berbeda. Sebentar, Ibu tuangkan dulu. Nah, coba kalian perhatikan, ada 2 sampel air. Terlihat berbeda? Oke. Nah, menurut kalian mana yang mengalami pencemaran air? Yang A atau yang B? Yang A. Nah, ini terjadi pencemaran air tahu dari mana? Warnanya berubah menjadi hitam. Kemudian sebenarnya kalau bisa dicium baunya kencang tadi. Ya, ada aroma tertentu? Ya, kalau yang ini bagaimana? Nggak ada. Jadi memang dari baunya juga sudah berbeda. Jadi yang A, yang disebutkan tadi yang A yang mengalami pencemaran air, ini sudah berubah warna dan sudah berbau. Kemudian tentu ini pasti berasa, tapi tidak akan kita cicipi, ya. Karena kalau sudah berubah warna, sudah berbau, nanti rasanya pun akan berubah. Seperti itu, ya. Jadi kalau begitu, siapa yang bisa menceritakan atau mendefinisikan apa itu pencemaran air? Arti pencemaran air. Pencemaran air adalah zat dan komponen yang menyebabkan kualitas air menurun. Suatu zat atau komponen lain sehingga kualitas air menjadi lemah dan punya jadi tidak sebaik sebelumnya. Nah, ya, jadi kita sudah menemukan masalahnya adalah pencemaran air tadi, ya. Kemudian tugas kita atau kalian bagaimana pemecahan masalah dari pencemaran air tersebut supaya air ini bisa jernih kembali dan bisa digunakan kembali. Siapa yang punya ide bagaimana air yang sudah keruh ini bisa kembali menjadi jernih? Lewati proses penyaringan, Bu. Dari kelompok menjadi 5 kelompok saja. Silakan kalian duduk per kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan sekarang kalian semua mulai mengisi LKS dengan studi literatur, ya. Saya bagikan LKS-nya ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Kita semua jadi kelompok ya, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Alih buku pelajarannya, kemudian laptop untuk dikeluarkan. Kalian bisa memulai untuk mengisi LKS dengan studi literatur, ya. Maka silakan bekerja mandiri dengan kelompok. Bisa dilengkapi, kalian sudah merancang gambar dan langsung membuat model dengan sederhana.
menjelaskan hasil percobaan kami yang mencoba untuk menjernihkan air tercemar menggunakan penyaring sederhana. Praktik ini untuk menghilangkan atau mengurangi kadar tercemar yang ada di dalamnya. Dan ini ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Botol bekas air kemasan, air tercemar, gunting, sendok, tisu, tinta, dialit, dan karbon aktif atau apa. Untuk pembuatan pertama kita potong jadi dua. Yang satu untuk tempat air bersih, nanti akhirnya dan yang satu lagi untuk water filter. Kemudian kita juga memotong tisu berbentuk lingkaran menggunakan gunting agar sesuai bentuknya dengan botol tersebut. Dimasukkan tisu sebagai penyaring di bagian bawah, kemudian kami tambahkan arak, kemudian tisu lagi, dan kami tambahkan pasir, kemudian tisu lagi sebagai filter. Lalu kita masukkan lagi zeolit di atasnya, dan terakhir kita masukkan lagi tisu. Nah, arak ini tugasnya adalah menyerap bau, menjernihkan air, serta menghilangkan berbagai kontaminasi dalam air. Dan tim kami berhasil melakukan Kami berhasil. Air menjadi jernih. Tadi presentasinya sudah cukup bagus sekali dan Ibu Hasa hampir 90%-nya sudah bisa berhasil. Hanya tadi sebenarnya bukan tidak berhasil, ada satu kelompok karena memang itu bagian bawah itu kan untuk supaya arang itu tidak lolos ikut ke bawah. Jadi memang tisunya harus sangat sempurna menutup bagian bawahnya. Kemudian bebannya kan berat gitu ya. Setelah dikasih arang, misalnya sebagai pasir, itu kan berat. Memang di awal seperti sempurna, tapi karena beban berat ya bisa aja jadi terjadi kebocoran di situnya. Ada celah untuk arang ikut keluar bersama air. Sehingga air yang dihasilkan bukan tidak jernih, tapi kurang jernih ya. Tapi tidak apa-apa, ini jadi pelajaran untuk kita semua ya, untuk tidak kita ulang di kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi Ibu lihat ada yang berbeda susunannya. Itu pun sebenarnya tidak jadi masalah karena hasilnya tetap berhasil menghasilkan air yang jernih. Jadi ketika bahan yang digunakan sama, walaupun misal urutan lapisannya berbeda, karena setiap bahan itu punya fungsi, bahan yang digunakan sama ya hasilnya akan sama. Hanya mungkin kita berpikirnya lebih ke sistematis. Ketika kita melakukan penyaringan, partikel mana yang harus pertama disaring, biasanya yang berukuran besar. Yang ukuran besar itu hanya bisa disaring oleh kerikil yang besar, yaitu kalau di sini adalah zeolit. Nah, ini zeolit dengan pasir itu ukurannya mana yang lebih besar? Zeolit ya. Ketika ini disimpan di rancangan tadi, ini akan menghasilkan kerapatan yang lebih rendah dibanding pasir, sehingga masih ada yang lolos di partikel yang ukurannya kecil. Nanti disempurnakan di lapisan bawahnya. Jadi yang atas itu menyaring yang besar dulu gitu ya, secara teori. Nanti bagian bawah disempurnakan, yang kecilnya disaring. Kemudian lapisan paling bawahnya kan arang ya, itu untuk menghilangkan bau dan senyawa organik lainnya, barulah jadi jernih. Tapi tidak masalah, mau ditukar pun tidak jadi masalah. Kan ujungnya ketika yang kecil bisa, di sini juga disempurnakan lagi juga tidak apa-apa gitu. Hanya secara teoritis kita menyaring dari partikel yang besar dulu baru ke yang kecil. Mungkin itu ya penjelasannya. Terima kasih untuk semua partisipasinya hari ini, dan kita akan menarik kesimpulan. Poin yang kelima, siapa yang bisa Jadi air yang tercemar dapat disaring dengan cara filter alamiah biobasa, yaitu dari pasir tinta atau pasir aktif sama karbon aktif atau aktif terbukti
bisa menjernihkan air yang tercemar. Dan perlu diperhatikan pada penyimpanan tisu karena tisu sendiri berfungsi sebagai zat utama daripada bahan-bahan yang ada di atas untuk memaksimalkan hasil penyaringan. Diusahakan untuk menyimpan bahan-bahan penyaringannya partikel paling besar di Semoga pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua partisipasinya, kerjasama, responnya, keaktifannya luar biasa. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan belajar tentang pencemaran udara. Jadi, Ibu berharap kalian bisa membaca dulu materinya, bisa dari buku teks pelajaran atau juga bisa dari internet. Tapi sebelumnya, Ibu ingin kalian mengerjakan beberapa soal yang nantinya mungkin bisa mengukur tingkat pemahaman sejauh mana kalian paham dan mengerti tentang materi hari ini melalui post-test ya. Jadi sekarang kita akan melakukan post-test. Greet to the team.